Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Viola Cindy Karbovi dengan NIM 2348201197 dari kelas 5D Farmasi, tugas mata kuliah Kimia Bahan Alam dengan dosen pengampu Bapak Hari Adi Saputra MSI. Di sini saya akan menjelaskan dua materi, yaitu tentang steroid dan terpenoid. Yang pertama itu tentang steroid. Steroid adalah golongan terpenoid yang memiliki kerangka dasar siklopentano-perhidropenantren yang memiliki 4 cincin menyatu dengan 17 atom karbon inti dan banyak berperan sebagai hormon, komponen membran sel, serta obat. Penyusunan tata nama steroid dilihat dari kerangka dasar steroid, jumlah atom karbon, serta jenis dan posisi gugus fungsinya. Sebagai contoh, itu akhiran ol digunakan untuk alkohol steroid dan akhiran on digunakan untuk keton steroid. Rumus umum steroid. Steroid tidak memiliki rumus umum tunggal. Inti steroid terdiri dari 17 atom karbon, serta rumus dasar kerangka steroid itu sendiri memiliki rumus C17H28. Contohnya seperti kolesterol yang memiliki rumus umum C27H46O dan testosteron yang memiliki rumus umum C19H28O2. Klasifikasi dan macam-macam steroid. Klasifikasi steroid yang pertama berdasarkan fungsi, ada sterol, hormon steroid, asam empedu, dan glikosida steroid. Kalau berdasarkan jumlah atom C, itu ada C18, C19, C21, dan C27. Macam-macam steroid. Yang pertama ada kolesterol, ada testosteron, ada estrogen, ada progesteron, ada kortisol, dan juga ada digoxin. Reaksi dan identifikasi steroid. Reaksi yang ditimbulkan itu ada reaksi oksidasi, reaksi reduksi, dan reaksi esterifikasi. Uji identifikasi dapat dilakukan dengan menggunakan uji Lieberman dan uji Lisowski. Isolasi dan analisis struktur. Isolasi dapat dilakukan dengan ekstraksi pelarut nonpolar dengan uji saponifikasi dan menggunakan plat KLT atau kromatografi lapis tipis. Analisis struktur dapat dilakukan dengan IR, NMR, MS, dan UV-Vis. Selanjutnya itu ada sifat-sifat steroid. Sifat pertama itu ada sifat fisika. Umumnya steroid berupa padatan kristal, tidak larut dalam air, larut dalam pelarut nonpolar seperti eter dan kloroform, serta titik leleh yang relatif tinggi. Untuk sifat kimianya sendiri itu stabil terhadap panas dan asam lemah, mengalami reaksi oksidasi, reduksi, dan esterifikasi, serta tidak mudah terhidrolisis. Materi kedua itu tentang terpenoid. Terpenoid disebut juga dengan isoprenoid, adalah kelompok besar senyawa organik alami yang berasal dari unit isoprena atau C5H8 dan banyak ditemukan pada tumbuhan, hewan, serta mikroorganisme. Terpena tersusun hanya dari atom C dan H. Terpenoid itu merupakan turunan terpena yang mengandung gugus fungsi lain seperti atom O, N, dan juga S, atau mengalami reaksi oksidasi reduksi. Terpenoid berperan penting sebagai minyak aksiri, pirogen, hormon, serta senyawa pada tumbuhan dan juga bahan obat-obatan. Sifat-sifat terpenoid. Yang pertama itu ada sifat fisika, umumnya tidak berwarna atau berwarna lemah, mudah menguap, serta berbau khas. Untuk kelarutannya itu tidak larut dalam air, larut dalam pelarut organik seperti eter, kloroform, dan etanol. Sifat kimia. Yang pertama itu reaktif terhadap oksidasi, reduksi, reaksi adisi, dan siklitasi. Yang kedua itu mudah teroksidasi oleh udara dan cahaya. Adapun macam-macam dari senyawa terpenoid. Yang pertama ada monoterpenoid, contohnya limomen atau jeruk, ada mentol atau mint dan camphor. Ada sesquiterpenoid, contohnya ada vernesol, ada diterpenoid, contohnya ada fitol atau klorofil, dan ada diterpenoid, contohnya squalene. Kegunaan dan reaksi identifikasi terpenoid.
Untuk kegunaan dalam bidang farmasi digunakan sebagai anti malaria, anti kanker, dan juga antibiotik. Untuk bidang industri parfum biasanya digunakan sebagai aroma atau fiksatif. Untuk dunia kosmetik digunakan sebagai antiseptik dan antioksidan. Untuk pangan dapat digunakan sebagai pelafor atau pewarna alami. Dalam bidang pertanian dapat digunakan sebagai pestisida nabati. Reaksi yang ditimbulkan itu ada reaksi oksidasi, hidrogenasi, dan siklisasi. Kalau untuk identifikasi dapat dilakukan dengan uji Lieberman dan uji Salkowski. Baiklah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.